Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Jadi channel Peci Miring ini kalau filosofinya hanya untuk hiburan saja. Jadi di kehidupan yang sudah sangat serius ini, kalau teman-teman harus nonton tayangan yang harus membuat pikiran Anda berkerut, kening Anda berkerut, maka itu berarti tidak menghibur teman-teman. Sebaliknya, jadi kita ngomongin yang santai-santai, yang asik-asik, yang enak-enak saja gitu. Termasuk ketika kita melihat sesuatu yang mengherankan, nah saya pikir itu perlu kita bahas dan kita buat itu sebagai bahan hiburan, bahan kita mencerna. Oh begitu ya, ada kehidupan yang begitu ya ternyata. Termasuk kali ini saya membahas Gus Ikdam, Kiai muda, Kiai garangan yang berada di daerah Blitar, Jawa Timur. Saya itu jujur bertanya-tanya, sebenarnya Gus Ikdam ini siapa? Saya sempat berpikir jangan-jangan Gus Ikdam ini waliullah, kekasih Allah. Kenapa? Karena saya lihat sebenarnya ceramahnya kan ya biasa-biasa aja. Tapi kenapa banyak orang itu seperti tersihir. Banyak orang itu hatinya itu jadi terang benderang. Bahkan bukan hanya kalangan garangan, tetapi orang-orang non-muslim, orang Nasrani, orang Katolik, orang Hindu, Buddha, bahkan mungkin ateis sekalipun, kalau mendengar pengajian Gus Ikdam ini, seolah-olah hatinya kemudian terhibur dan tercerahkan gitu. Katanya kalau dari komentar-komentar itu kan gitu. Kalau didengar itu enak, adem, banyak guyonnya, banyak candanya gitu. Nah pertanyaannya, kok bisa? Lah kalau orang lain juga banyak yang begitu, tetapi kenapa kok yang menjadi magnet itu kok Gus Ikdam itu? Jadi pertanyaannya, jangan-jangan Gus Ikdam itu waliullah, kekasih Allah yang diturunkan di Blitar. Kok bisa? Ya bisa. Hanya masalahnya biasanya waliullah itu atau kekasih Allah itu yang tahu hanya wali juga. Jadi kalau orang lain sampai tahu, berarti itu mungkin wali atau wakil wali atau apa gitu. Sungguh saya masih terheran-heran dengan apa yang terjadi dengan fenomena Gus Ikdam. Bayangkan di setiap pengajiannya itu orang yang hadir luar biasa banyak dan dari beragam kalangan. Itu kan unik gitu. Itu kan aneh gitu. Ajaib. Jadi saya kira tidak berlebihan kalau kemungkinan besar Gus Ikdam ini wali Allah, utusan Allah, kekasih Allah yang lahir untuk menghibur yang sedang susah, untuk memberi pencerahan kepada mereka yang gelap, termasuk memberi hiburan kepada
orang-orang yang lagi suntuk di pedesaan. Jadi kita ini harus tahu ya kondisi kawan-kawan di kampung-kampung, di sudut-sudut desa. Hari-hari ini saya kira hari-hari yang sangat susah. Lowongan kerja sedikit, bekerja menjadi petani, cari pupuk susah. Terus kemana-mana juga biayanya tinggi. Nggak mungkin mau kemana-mana jalan kaki, kan nggak juga. Nah, dengan kehadiran Gus Idam ini, teman-teman di kampung-kampung, di pedesaan, ya termasuk saya, kalau nonton YouTube-nya Gus Idam itu kita jadi senyum, ketawa ngakak. Artinya kita ini jadi gembira. Jadi tugas-tugas menggembirakan orang, menggembirakan jamaah, menggembirakan rakyat yang tidak harus dibayar itu. Kan Gus Idam itu nggak cari bayaran loh, ingat. Gus Idam itu nggak cari bayaran. Tapi kalau dikasih, diterima. Saya yakin ini luar biasa. Ini kalau bukan wali nggak mungkin. Setidak-tidaknya di bawah wali itu apa ya? Apa namanya kalau di bawah wali? Di bawah kekasih Allah. Orang yang sangat dicintai, orang yang sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira. Jadi tugas orang yang selama ini menjadi orang yang bisa menggembirakan orang lain, ini saya kira tugas mulia. Dan ini harus dipertahankan. Nah, kalau definisi wali setahu saya adalah orang yang sangat mencintai Allah dan dia juga sangat dicintai Allah. Perbuatan ibadahnya, perbuatan kebaikannya itu selalu disembunyikan. Dia tidak ingin dikenal menjadi orang yang baik. Barangkali termasuk Gus Idam ini kan suka menyembunyikan kebaikannya. Contohnya, walaupun beliau sakit, walaupun beliau tidak enak badan, tetapi beliau tetap aja pengen seolah-olah segar, pengen seolah-olah sehat walafiat, dan tidak pernah namanya menolak permintaan untuk tausiah. Itu luar biasa, kawan. Mengabaikan kesehatannya, mencoba mengabaikan hobinya, termasuk mengabaikan, katakanlah, kan beliau kan juga punya keluarga. Itu waktunya harus dikurangi jauh untuk bercengkrama dengan anak dan istri. Tetapi beliau siap kemana-mana, sanggup kemana-mana, hanya untuk menyenangkan jamaah. Bayangkan, ini kan gak mudah. Ini kalau bukan wali tidak ada yang seperti itu. Jadi, saya kira orang ini memang seperti Gus Idam ini kalau bisa diperbanyak. Jadi, mengisi tausiah atau mengambil waktunya tidak harus dibayar, itu kan nggak gampang itu, saudara-saudara. Sedangkan saya saja ini nge-YouTube seperti ini saja itu kan berharap bayaran, walaupun ternyata juga gajinya ternyata sedikit juga. Jadi, nah saya komentar begini ini, menyampaikan unek-unek seperti ini juga hanya hiburan saja sebenarnya. Jadi jangan dibayangkan, jangan kemudian saya itu dianggap merosting atau nyinyir terhadap Gus Idam, itu tidak. Jadi saya tulus, saya benar-benar menyampaikan apa adanya.
dan menyampaikan keheranan saya dengan menganggap Gus Idam itu wali, berarti saya ini ya sekedar heran kok ada ya orang yang seperti itu. Dan ini saya kira nggak mudah. Tidak semua orang mendapat kesempatan bisa seperti Gus Idam ini. Saya kira begitu. Moga-moga Gus Idam sehat selalu dan para jamaahnya juga selalu terhibur. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Ingat, mari kita hidup itu bergembira. Jangan bersedih. Terima apa yang terjadi pada diri kita. Jangan pernah mengeluh. Bersyukur adalah lebih baik. Karena dengan bersyukur kita akan ditambah nikmat kita. Begitulah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.